warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marsha dengan NIM 2023 05 01 03 082. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Manajemen Operasi dan Produksi. Dosen pengampu Bapak Laudeman Sabdar Kanande MM. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Analisa Sumber Daya Manusia. Baik, langsung saja pada poin pertama, strategi sumber daya manusia. Strategi manajemen sumber daya manusia merupakan perencanaan jangka panjang yang disusun untuk mengelola dan memaksimalkan potensi karyawan dalam mendukung pencapaian tujuan bisnis. Strategi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari rekrutmen, pelatihan, pengembangan karir, hingga retensi dan pengelolaan kinerja karyawan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki tenaga kerja yang tepat, dengan keterampilan yang sesuai, dan berada di posisi strategis untuk mendorong pertumbuhan dan daya saing perusahaan. Dalam manajemen sumber daya manusia, terdapat berbagai jenis strategi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan organisasi dalam mengelola tenaga kerja secara efektif. Nah, beberapa jenis strategi tersebut, yang pertama ada strategi rekrutmen. Strategi ini berfokus pada bagaimana perusahaan menarik dan merekrut kandidat terbaik sesuai dengan kebutuhan bisnis. Yang kedua ada strategi pengembangan karyawan. Strategi ini mencakup rencana pelatihan, peningkatan keterampilan, dan pengembangan karir yang berkelanjutan. Yang ketiga ada strategi retensi karyawan. Strategi retensi bertujuan untuk mempertahankan karyawan berkinerja tinggi agar tetap loyal dan produktif dalam jangka panjang. Kemudian, langkah-langkah yang umum digunakan dalam merumuskan strategi manajemen sumber daya manusia ada 5. Yang pertama, menganalisis situasi dan kebutuhan sumber daya manusia. Yang kedua, menetapkan tujuan strategis. Yang ketiga, merancang strategi dan inisiatif. Yang keempat, implementasi strategi. Dan yang kelima, pemantauan dan evaluasi. Kemudian poin kedua, perencanaan pekerja. Perencanaan atau planning merupakan proses penting dalam manajemen yang melibatkan pengambilan keputusan tentang suatu tujuan yang akan dicapai dalam periode waktu tertentu. Perencanaan mencakup identifikasi, analisis situasi, penentuan strategi, pengembangan rencana tindakan, penentuan sumber daya yang diperlukan, atau kata lain, perencanaan tenaga kerja merupakan proses perencanaan untuk mencari kualitas dan kuantitas karyawan dalam waktu tertentu. Kemudian poin penting yang menggambarkan perencanaan tenaga kerja. Yang pertama, analisis kebutuhan tenaga kerja. Langkah pertama dalam proses ini adalah melakukan analisis menyeluruh tentang kebutuhan tenaga kerja organisasi. Pentingnya menilai jumlah dan jenis karyawan yang diperlukan untuk memenuhi tujuan dan proyeksi pertumbuhan organisasi. Yang kedua, pemetaan keterampilan dan kompetensi. Ini merupakan langkah penting yang bertujuan untuk memahami dan mengidentifikasi keterampilan karyawan dalam organisasi. Pemetaan ini melibatkan proses mengidentifikasi keterampilan, pengetahuan, dan atribut lain yang diperlukan oleh karyawan dalam berbagai posisi atau fungsi. Yang ketiga, signifikasi tugas, yaitu sejauh mana suatu pekerjaan mempengaruhi atau mempengaruhi orang lain. Yang keempat, otonomi, yaitu sejauh mana suatu pekerjaan memberikan kebebasan, kemandirian, keleluasan pekerja dalam menjadwalkan pekerjaan dan menentukan prosedur untuk melakukannya. Dan yang kelima, umpan balik, yaitu sejauh mana melakukan aktivitas kerja yang menghasilkan informasi langsung dan jelas terhadap kinerja karyawan. Poin selanjutnya yaitu analisis metode. Beberapa metode yang sering digunakan dalam pengumpulan informasi atau data dalam analisis pekerjaan. Yang pertama ada observasi.
Observasi dapat dilakukan dengan cara dua hal, yaitu secara langsung, yakni pengamatan secara langsung bagaimana seseorang tersebut bekerja, apakah sesuai dengan perusahaan atau tidak. Kemudian cara tidak langsung juga bisa digunakan, yaitu dengan melihat track record atau pengalaman sebelumnya. Yang kedua, wawancara. Dengan wawancara, dua orang saling berinteraksi, salah satunya itu pemegang jabatan akan memperoleh informasi langsung dari komunikasi tersebut. Yang ketiga, kuesioner. Ada 3 jenis kuesioner, yaitu kuesioner lengkap, disesuaikan, dan analisis posisi. Dan yang keempat, catatan harian atau disebut log yang dibuat oleh karyawan secara berkala. Catatan harian ini termasuk cukup akurat jika pemasukan mencakup seluruh siklus pekerjaan. Dan poin terakhir yaitu tempat kerja visual. Tempat kerja visual merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk mengacu pada lingkungan atau lokasi di mana pekerjaan melibatkan penggunaan kemampuan visual secara intensif. Ini termasuk pekerjaan yang terkait dengan desain grafis, produksi video, animasi, fotografi, dan pekerjaan lainnya yang membutuhkan informasi visual secara mendalam. Demikian materi presentasi dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.